Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengapa santri itu harus belajar kitab kuning. Apakah tidak cukup dengan menggunakan terjemahan atau mungkin AI, internet, dan lain sebagainya, ceramah di YouTube, atau yang lain sebagainya yang teman-teman ketahui selain kitab kuning? Kalau memang teman-teman pernah muncul di benak pikiran atau di hati pertanyaan seperti ini, perlu kiranya teman-teman untuk menemani kami membahas video kali ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui teman-teman bahwasannya kitab kuning itu adalah warisan emas dari ulama salaf. Sehingga narasi yang terdapat di dalam kitab tersebut, beliau semua karang tentunya tidak asal-asalan. Pastinya bersanad dan ada gurunya. Sedangkan kalau kita belajar dari AI, itu entah dari siapa gurunya. Dan sanadnya kemana kita tidak tahu. Sehingga inilah salah satu pentingnya kita belajar kitab kuning. Yakni satu adalah tadi menjaga tradisi sanad, menjaga keilmuan, menjaga tradisi sanad keilmuan. Jadi ilmu itu datang ke kita, atau agama Islam itu datang ke kita ya tidak turun dari langit terus kita terima, tidak seperti itu. Akan tetapi dari Gusti Allah melalui malaikat Jibril, melalui kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama, guru-guru kita sehingga sampai kepada kita. Nah, inilah yang dimaksud kita menjaga tradisi tradisi sanad keilmuan. Jangan sampai kita memutus tradisi tersebut, memutus rantai sanad keilmuan itu dengan belajar melalui AI, melalui internet, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar kitab kuning? Kita belajar kitab kuning ini bukan hanya sekedar tahu, tapi dituntut untuk memahami lebih dalam. Karena di dalam kitab kuning ini terdapat ilmu fikih, salah satu contohnya ilmu fikih yang terperinci, sehingga kita dapat memiliki dasar-dasar hukum untuk menjawab dari berbagai permasalahan yang ada di dunia ini, bahkan melalui perkembangan zaman. Di dalam kitab kuning terdapat ilmu adab, yang mana ilmu itu langsung dikarang oleh para ulama dan bersanad pada kanjeng Nabi. Salah satu contohnya di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Dan kalau kita belajar dari situ, tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang bersanad, tidak asal-asalan, diajari oleh guru-guru kita, dipraktikkan langsung, dan ada yang membimbingnya. Sedangkan kalau kita belajar dari AI, apakah sudah dipastikan 100% AI dapat membimbing kita? Nah, maka ini alasan kedua pentingnya kita belajar kitab dengan ada gurunya. Kitab kuning, kitab salaf. Terus yang ketiga, mengapa kita harus belajar kitab kuning? Karena dengan kitab kuning ini kita dituntut untuk belajar disiplin, belajar untuk bersabar dalam memahami kitab yang tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada maknanya, dan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu sangat awam sekali kita untuk mendengarnya, bahkan untuk menerjemahkannya sangat sulit. Dan ini kita dilatih untuk bersabar, lebih teliti, dan tentunya untuk mengembangkan pemikiran kita itu ya dari kitab kuning. Kita belajar secara detail yang ada di dalam kitab kuning, mulai dari awal seperti kitab Jurmiyah, Nahwu Shoroh. Nah, itu kita harus belajar dari situ, dari awal, dan ini melatih kesabaran. Bagaimana caranya agar kita bisa membaca kitab, kemudian akhirnya kita bisa membaca kitab,
Dan dengan itu, inilah alasan yang terakhir mengapa kita harus belajar kitab kuning, yakni agar tidak mudah terkontaminasi oleh era digital pada saat ini, yang mana banyak dari orang-orang itu mudah tergoyahkan karena memang tidak memiliki dasar ilmu agama. Dia bertanya tentang hukum kepada AI. Kata AI seperti itu, ya sudah mengikuti saja. Sedangkan tidak tahu betul apa tidaknya. Akan tetapi ketika kita sudah memiliki dasar ilmu agama tentunya, yang berasal dari kitab kuning, yang tentunya memiliki sanad sampai bersambung kepada Rasulullah, ini kita akan mengoreksi apakah betul atau tidak. Ketika kita mencoba, contohnya saya bertanya kepada AI, apakah ada Imam At-Tomboloni? Tentunya AI mungkin akan menjawab, ya, Imam At-Tomboloni adalah seorang ulama yang bla 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 bla. Nah, kalau kita sudah punya dasar, ini tidak akan ada di dalam kitab yang namanya Imam At-Tomboloni atau ya sebagainya. Nah, ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh, kalau kita sudah memiliki dasar, kita akan bisa mengoreksi apa yang dijawab oleh AI. Tapi kalau kita tidak punya dasar, bagaimana hukum A menurut Imam At-Tomboloni? AI menjawab, menurut Imam At-Tomboloni, hukum ini adalah haram misalkan, atau makruh, atau wajib. Nah, kalau kita tidak punya dasar, ini sangat bahaya sekali, teman-teman. Maka dari itu, inilah pentingnya kita belajar ilmu agama berasal dari atau bersumber dari kitab kuning. Karena kitab kuning itu adalah warisan emas para ulama yang dapat membimbing kita untuk menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oke, kalau memang video ini merasa bermanfaat, saya harap teman-teman untuk meng-subscribe, like, dan share. Terima kasih.